Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruhu. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyillahi habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal majelis ini selain dari puja-puji yang kita panjatkan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, baik yang zahir ataupun yang batin. Nikmat yang tidak bisa kita untuk menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah berikan kepada kita semua yang kita minta, bahkan apa yang tidak kita minta dan ada pada kita datang dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Allah. Allah mengatakan, dan apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hendaklah setiap kita mengingat bahwasanya Allah baik kepada kita, bahwasanya dari detik ke detik kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur baik dengan lisan ataupun dengan qalbu kita, begitu juga dengan jawarih, anggota badan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkumpul setelah sholat maghrib dalam rangka belajar, mendengarkan sejarah hidup Nabi kita yang mulia, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari bentuk rasa syukur dicatat oleh Allah. Allah berikan kepada kita keikhlasan, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan kita, sehingga dicatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. As'alullahal azim rabbal arsyil karim an yajma'ana wa iyyakum fi dari karamatih ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung
arsy yang maha mulia, agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya di surganya dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan senang mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alullah ta'ala an yahfazana wa iyyakum minal fitan ma zahara minha wa ma batan wa an yaj'alana hudatan muhtadin la dhalin wa la mudillin. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita semuanya dari fitnah, dari ujian-ujian, karena memang kita hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah uji kita dengan keburukan, Allah uji juga kita dengan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan hal-hal yang buruk dan dengan hal-hal yang baik juga, sebagai fitnah bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia itu dari nutfah yang bercampur, campuran air laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah katakan nabtalihi, dan kami uji mereka di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan akal. Dan itu semua adalah ujian. Nikmat-nikmat yang lainnya, intinya kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang jadikan kematian. Dia Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka kita hidup diuji. Ada di antara kita yang meninggal orang yang dicintainya, dia berada dalam ujian juga. Kehidupan dalam semua sisinya. Begitu juga dengan kematian, maka dia merupakan ujian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ujian-ujian, dari fitnah-fitnah baik yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, sebagai orang-orang yang mendakwahkan kepada hal-hal yang baik, bukan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sesat atau orang-orang yang menyesatkan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur dan terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada pengurus Masjid Darussalam ya, atas undangan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan pengurus serta semua jajaran dengan balasan yang berlipat ganda, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, kita akan berbicara tentang sejarah hidup manusia termulia, tentang Sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah, pemimpin anak-anak Adam, semuanya pemimpin manusia semuanya pada hari kiamat. Kita akan belajar tentang seseorang yang memiliki syafaat yang besar nanti
Dan sebaik-baik waktu yang dipakai oleh seorang muslim di dalam kehidupannya ini adalah waktu yang dia pergunakan untuk menambah keimanannya dan mengenal agamanya, dan mempelajari sirah atau mempelajari sejarah hidup Nabi tentu akan menambah iman dan akan mengenalkan kepada kita tentang ajaran agama kita, karena kita akan berbicara, bercerita, belajar tentang sosok seorang manusia mulia yang membawa agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, jangan kita merasa rugi duduk di majelis ilmu. Jangan kita mengatakan bahwasanya waktu saya terbuang percuma, saya tinggalkan anak dan istri di rumah. Saya mungkin tutup warung saya, kemudian duduk di majelis ilmu, duduk di Masjid Darussalam dari maghrib sampai isya, dan sekian jual beli saya nggak ada pemasukan, nggak ada uang masuk. Biasanya ada. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, belajar sirah merupakan pahala, dan bahkan dituntut dari kita untuk mempelajari sejarah hidup Nabi. Kalau seandainya kita belajar sejarah dari SD, SMP, SMA, maka sejarah yang ada yang lebih layak untuk kita pelajari di atas dunia ini adalah sejarah hidup Nabi yang mulia. Sekian banyak ilmu sejarah yang dipelajari. Kita belajar tentang sejarah Indonesia, kita belajar tentang mungkin Sriwijaya, Majapahit, tentang Melayu, tentang pahlawan-pahlawan nasional. Maka tidak ada yang lebih layak untuk kita pelajari dari itu semua kecuali mempelajari sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa menjadikan Nabi itu sebagai qudwah, sebagai teladan. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk meneladani Nabi, suruh kita untuk mentaati Nabi. Dan siapa yang taat kepada Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada Nabi, maka dia akan masuk ke dalam, artinya dia berhak. Bukan semua orang yang bermaksiat kepada Nabi. Kita tidak katakan kalau bermaksiat kepada Nabi masuk neraka. Berhak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku, kata Nabi kita, masuk ke dalam surga. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Lalu Nabi kita mengatakan, "Illa man aba," kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai utusan Allah? Masa ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, tempat yang mulia? Dan kalau seandainya tidak masuk ke dalam surga, berarti masuk ke dalam neraka. Siapa yang enggan masuk ke surga dan pengen masuk neraka? Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk ke dalam surga wahai Rasul? Nabi kita jawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang memaksiatiku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Sungguh dia telah
enggan untuk masuk ke dalam surga. Dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan antara taat dengan Allah dengan taat kepada Rasul. Tidak bisa seseorang mengatakan saya ambil Al-Quran saja, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasul, nanti dulu, dipinggirkan dulu, Al-Quran aja cukup. Maka ini tidak betul. Maka hakikatnya kaum muslimin, kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita belajar sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita mempelajari praktek dari sunnah Rasul itu. Bagaimana praktek dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kita temukan di dalam pelajaran sirah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang manusia yang mulia ini, tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia yang mesti kita cintai, yang harus lebih kita cintai dibandingkan dengan cintanya kita kepada bapak dan ibu kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai dibandingkan kecintaan kita dengan anak dan istri kita. Dan bahkan mesti lebih kita cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Dan dari manusia semuanya di muka bumi ini, Nabi kita mengatakan la yu'minu ahaduhum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dibandingkan kecintaannya kepada kedua orang tua, kepada anak-anaknya dan kepada manusia lainnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dia menyampaikan apa yang terasa dan di dalam dadanya. Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi. Demi Allah wahai Rasul, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua kecuali dari diriku sendiri. Kecuali dari diriku sendiri. Lalu Nabi kita mengatakan, la ya Umar, la, enggak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak sempurna imanmu sampai aku lebih kau cintai dibandingkan dengan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Terkadang kita memiliki nafsu ingin sesuatu, ternyata ajaran Rasul, tuntunan Nabi melarang kita dari apa yang diinginkan oleh diri kita tadi. Maka apakah kita akan mendahulukan keinginan diri kita atau mendahulukan tuntutan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita cinta dengan diri kita, maka kita akan mendahulukan nafsu kita. Namun kalau kita mencintai Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendahulukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan la ya Umar. Kemudian Umar mengatakan al-ana ya Rasulullah, sekarang wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, bahkan
baru sempurna iman wahai umat. Sekarang baru sempurna, maka kesempurnaan iman kita kaum muslimin mesti kita letakkan Nabi kita itu adalah orang pertama di dalam hidup kita. Dan ini mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Siapa yang menjadi cerminan hidup kita? Artiskah, bintang filmkah, penyanyikah, pahlawan nasionalkah, siapa? Politikuskah? Katakan kepada anak-anak kita dan juga camkan di dalam diri kita masing-masing sebelum kita menyampaikannya ke orang lain, yang menjadi, kalau bahasa anak mudanya sekarang apa itu? Superstar ya Pak ya. Bintang yang paling super di dalam kehidupan kita ini, idola kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan berbicara insyaallah, jika Allah izinkan, kalau seandainya pertemuan kita berkelanjutan, kita akan berbicara tentang sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya sampai wafatnya. Kita insyaallah berusaha menyelami kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi, dan setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga. Kita akan berusaha menelusuri jalan hidup Nabi sebelum beliau hijrah, ketika beliau hijrah, dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ilmu sirah nabawiyah ini merupakan ilmu yang mulia. Para ulama kita mengatakan syaraful ilmi ma'a syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dengan kemuliaan apa yang dipelajari pada ilmu itu. Yang kita pelajari dalam sirah ini adalah kehidupan seorang sosok mulia, yang kita yakini nggak ada yang lebih mulia manusia di muka bumi ini melainkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu ini adalah ilmu yang mulia, ilmu yang mulia. Dan tidak kita ragukan bahwasanya seseorang yang berbicara tentang manusia yang mulia ini akan mengalami sedikit goncangan di dalam jiwanya, karena dia berbicara tentang manusia yang tinggi derajatnya, sementara mungkin dirinya jauh dari petunjuknya, jauh dari ilmu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita petunjuk, Allah dekatkan kita kepada yang benar, kepada kebenaran, dan Allah jauhkan kita dari kesalahan. Kita berbicara tentang manusia yang mulia ini, tentu tidak akan bisa tafasil hidup, perincian apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kita pelajari satu demi satu secara terperinci, begitu tidak. Namun kita akan bahas atau kita akan pelajari yang bisa kita pelajari, yang Allah mudahkan bagi kita, yang kita rasa penting bagi kita, dan sebenarnya semua sisi kehidupan Nabi kita penting. Dan di antara
hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita yang mulia agar bisa menjadi teladan bagi kita. Allah jadikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkembang di semua sisi, berputar kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasuki semua aspek kehidupan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan lihat ketika kondisinya umpamanya dalam keadaan fakir, bagaimana Nabi kita dalam keadaan miskin, bagaimana keadaan Nabi kita dalam keadaan berkecukupan, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ditolong oleh Allah, dalam keadaan menang. Dan juga ada keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Pernah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah, pernah bersafar, mukim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah. Kemudian sisi yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang teman dari sahabat-sahabat, sebagai seorang akhun fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi Nabi kita dalam keadaan sehat, bagaimana ketika Nabi sakit, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil, ketika belia, ketika muda, dan ketika tuanya atau ketika sudah syekh. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kita akan lihat bagaimana beliau ketawa, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kesedihan. Nabi tertawa, Nabi menangis, Nabi senyum, Nabi juga pernah bermuka masam. Semua sisi-sisi kehidupan yang mana kita tidak akan keluar dari sisi itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala. Tujuan hal yang seperti ini adalah sebagai teladan bagi kita agar kita bisa meniru, mencontoh bagaimana ketika Nabi mendapatkan musibah, apa petunjuk beliau. Bagaimana ketika kondisi mapan, ketika kondisi kuat, bagaimana ketika kondisi lemah, bagaimana ketika sakit, ketika sehat, dan yang lain-lain yang telah kita sampaikan tadi. Maka sangat sempurna, sangat kompleks, sangat syamil dan sangat kamil sisi-sisi kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, dan sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bukan cerita khayalan atau cerita fiksi. Dia enggak sama dengan kita dengar dongeng dari orang-orang tua kita dulu. Cerita apa umpamanya bapak-bapak? Kita dengar umpamanya tentang Malik Kundang, tentang siapa lagi Pak? Sang Kuryang. Nah, cerita-cerita dongeng begitu yang dia tidak memiliki sanad. Adapun kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidupnya adalah sejarah hidup yang hakiki, sejarah hidup yang benar, memiliki sanad, memiliki apa namanya Pak? Sanad ini rawi-rawi, dan dia dicatat, disampaikan dan diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan itu indahnya agama kita ini terjaga dengan sanad tadi. Dia bukan cerita khayalan, bukan cerita dongeng, bukan cerita buatan orang ini.
Makanya para ulama kita mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu merupakan bagian dari agama kita. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka akan berkata sembarang orang apapun yang dia mau. Sembarang orang akan berbicara, oh dia agama ini begini, agama ini begitu, menurut saya begini. Namun ada sanad. Mana sanadmu sampai ke Rasul? Ini dari mana datangnya ajarannya? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang meriwayatkan? Ada enggak dia di dalam kitab-kitab para ulama? Ada enggak di dalam kitab hadis? Ada enggak di dalam kitab sirah? Maka ini indahnya agama kita, dia terjaga. Ada orang-orang sekarang yang dia terkadang dia berbicara umpamanya tentang gurunya kah, tentang syekhnya katanya, dengan cerita-cerita yang tidak ada sanadnya, dan terkadang keutamaan syekhnya ini melebihi keutamaan Rasul. Dan dia bilang itu karamah. Dan itu banyak dikonsumsi oleh umat. Banyak tersebar cerita-cerita yang tidak benar di dalam masyarakat kaum muslim. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berbicara tentang sirah dia adalah ilmu yang dia bersandarkan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hisham yang memiliki kitab sirah, dan para ulama masih terus berbicara atau menuliskan tentang masalah-masalah sirah. Kitab-kitab para ulama yang tebal, yang berjilid-jilid, umpamanya seperti Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, sekian jilid, ada nanti yang di ikhtisar, ada nanti diringkas oleh ulama yang lain. Nah, ada kitab Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Banyak kitab-kitab yang berbicara tentang masalah sirah nabawiyah. Ada kitab Ar-Rahiqul Makhdum yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Intinya banyak kaum muslimin itu ada sanadnya, namun ada juga yang lemah. Itu pun yang lemahnya sudah berusaha dipelajari oleh para ulama tentang sanadnya. Itu ada yang membuang yang lemahnya, kemudian disebutkan sahih sirah nabawiyah, ada juga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagian kaum muslimin kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin atau pandangan mereka terhadap sirah. Banyak di antara kita yang maaf bisa kita katakan kita lalai dengan belajar sirah ini. Ada sebagian orang yang dia menganggap belajar sirah cukup dengan, atau disampaikan sirah ini cukup cerita selingan. Kita tidak belajar itu secara utuh. Namun ketika ada momennya, ketika ada waktunya, ketika dilihat orang lagi futur, ketika dilihat orang lagi malas, maka perannya cerita akan membuat orang jadi bersemangat. Dan memang biasanya kalau cerita kaum muslimin itu membuat kita lebih enjoy, lebih enak mendengarkannya, lebih santai, karena dia cerita. Nah, ada sebagian orang yang cukupkan itu, dia sebagai pelengkap dalam kajian kah atau dalam cerita kah, dan dia juga tidak telusuri apakah yang dia ceritakan itu benar, sah hadisnya, benar kisahnya dari Nabi SAW atau tidak. Dia tidak peduli.
dan ada sebagian yang lain bahkan dia lari dari sejarah hidup Nabi. Ini lebih parah lagi. Dia tidak mau tahu Nabi itu lahir dari rahim seorang perempuan, siapa namanya dia nggak mau tahu. Siapa nama bapak Nabi, di mana Nabi lahir, kemudian bagaimana pertumbuhan Nabi dari lahirnya, siapa yang menyusui Nabi pertama kali, di mana Nabi hidup di waktu kecilnya, balitanya di mana, bagaimana ketika dia beranjak di umur 7 tahun, 8 tahun, bagaimana masa muda, bagaimana pernikahan Nabi, bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah, bagaimana dengan dakwah Nabi, bagaimana hijrah Nabi, bagaimana berperangnya Nabi, bagaimana meninggalnya Nabi SAW, dia tidak mau tahu. Ada kaum muslimin yang seperti itu. Namun dia dengan tokoh-tokoh dunia di zaman ini dia tahu. Yang lagi viral-viral itu dia tahu. Sekarang umpamanya apa yang viral, tahu dia. Tokohnya siapa? Kalau anak muda mungkin main bola atau petinju mungkin dia tahu. Kalau dia hobi badminton dia tahu nih pemain badminton. Oh ini bagaimana, berapa piala yang dia dapatkan, kejuaraan apa aja. Begitu juga dengan pemain bola, itu nggak luput dari pandangannya tahu, sampai nomor sepatunya hafal, sampai dia dari klub mana pindah ke mana, berapa transfernya, sekian lama dia di klub ini, kemudian pindah ke klub itu sekian sekian musim dia di sini, kemudian bebas transfer pindah ke klub lain dan lain-lain, tahu. Namun dia tidak tahu berapa uban yang ada pada rambut Rasul ketika dia meninggal, tidak tahu dia. Berapa umur Nabi SAW ketika meninggal. Maka ini merupakan aib bagi kita kaum muslimin. Aib. Kita tahu orang kafir, kita tahu mungkin tokoh atau yang ditokohkan oleh orang, namun kita tidak tahu Nabi kita tercinta SAW tentang lika-liku hidupnya, tentang bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana ajarannya. Kalau seandainya kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu, bagaimana kita akan menjadikannya sebagai teladan di dalam hidup kita? Bagaimana Nabi menikah? Siapa istri Nabi yang pertama? Bagaimana Nabi menikah dengan perempuan yang keduanya? Kapan itu terjadi? Kemudian siapa istri Nabi setelah? Bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi? Bagaimana Nabi membina anak-anaknya? Bagaimana keadaan Nabi ketika anaknya meninggal? Ini harus menjadi suatu dorongan di dalam kita. Kok saya nggak tahu? Padahal ini adalah orang nomor satu harusnya yang ada dalam kehidupan saya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang ingin saya sampaikan pada awal-awal kajian ini sebagai mukaddimah bagi kita. Untuk apa sih kita belajar sirah? Jangan nanti orang lain belajar sirah kita buka pula sirah di sini. Ya sekarang musimnya sirah Ustaz, kayaknya enak nih belajar sirah. Majelis-majelis lain banyak mereka belajar sirah, kita buka juga sirah. Sirah orang, sirah lawak, kan begitu. Jadi hanya sekedar tren-trenan jadi. Jadi kita landasi dengan niat bahwasanya kita mempelajari sirah nabawiyah adalah untuk mendapatkan teladan dari Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh terdapat bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah,
qudwah, contoh teladan yang baik dalam semua sisi kehidupan tadi. Kita miskin, Nabi pernah miskin. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, tidak hidup api di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marra hilal, lewat 1 bulan. Wa marra hilal, kata Aisyah juga, dan lewat bulan yang lain tidak juga pernah hidup api di rumah Rasul. Dan lewat bulan berikutnya udah 3 kali hilal, tapi api nggak pernah menyala di rumah Rasul, nggak pernah masak istri, karena memang nggak ada yang akan dimasak. Kemudian ditanya oleh orang yang bertanya, jadi apa makanan di rumah Rasul ketika itu? Aisyah menjawab, aswadanya itu at-tamar wal ma'. At-tamar wal ma', kurma dan air aja. Kurma dan air. Nah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umpamanya beliau cukup ada mendapatkan ghanimah, umpamanya mendapatkan harta, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi ketika berperang, bagaimana Nabi mengajarkan para sahabat, bagaimana Nabi di rumah. Nah, ini tentu merupakan teladan bagi kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran kepada kita yang hadir di sini untuk memiliki niat yang bagus, sehingga Allah Subhanahu wa taala balas apa yang kita lakukan ini dengan balasan yang berlipat ganda. Muslimin yang dirahmati oleh Allah taala, nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pelajari dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia nasabnya atau nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazzar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan ini disepakati oleh para ulama. Dan juga sepakat para ulama bahwasanya Adnan adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Adnan adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Cuma terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama sirah, berapa jarak antara Adnan dengan Ismail. Ada yang mengatakan 40 orang, 40 orang antara Adnan dengan Ismail. Ada lagi 40 bapaknya, kemudian nanti kakeknya 39. Baru nanti sampai Ismail alaihi salam. Dan ada yang mengatakan 7 cuma. 7 antara Adnan dengan Ismail cuma 7 orang. Intinya di sini terjadi silang pendapat dan ada pendapat-pendapat lain yang sangat banyak. Akan tetapi nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan tadi dia adalah disepakati oleh para ulama. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Sabar bin Murrah bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah ibn Khuzaimah bin Madrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazzar ibn Ma'ad bin Adnan. Kalau kita bisa hafalnya
sampai kepada Fihr bin Malik itu bagus, atau kepada An-Nadr bin Kinanah. Karena apa? Karena yang disebut dengan Quraisy itulah, Quraisy itu adalah gelar dari, ada yang mengatakan Quraisy ini adalah gelar dari Fihr bin Malik, kakek Nabi yang keberapa itu? Jauh ya. Anak keturunan Fihr bin Malik ini disebut dengan Quraisy. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Quraisy ini dia adalah gelar dari kakeknya Fihr, yaitu An-Nadr bin Kinanah. Dua ini pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Quraisy ini adalah, sudah masuk tuh. Ada yang mengatakan Quraisy ini adalah Fihr bin Malik, dan ada yang mengatakan An-Nadr bin Kinanah. Dan nanti kita akan pelajari tentang kakek-kakek Rasul terlebih dahulu, bahwasanya dari suku Quraisy ini, dari keturunan Fihr bin Malik tadi, ada beberapa orang yang luar biasa. Di antaranya nanti Qusay, di antaranya nanti Hashim, begitu juga dengan Abdul Muttalib. Nah, kita akan lihat bagaimana kakek-kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang luar biasa, memiliki jiwa kepemimpinan, dan insyaallah nanti kita akan gali pelajaran-pelajaran dari kehidupan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kaum muslimin banyak maaf atas segala kekurangan. Biasanya bagaimana? Salat bisa kok biasanya? Ada buat. Sampai di sini kaum muslimin insyaallah dilanjutkan ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.